Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah menjawab salam. Semoga kita semua selalu sehat, selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dilancarkan semua urusan kita, dilancarkan rezeki kita dan semoga apa yang menjadi cita-cita kita dan harapan kita senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu dalam penjagaannya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang mudah-mudahan kita semua nanti pada saatnya mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam hari ini, mari sama-sama kita mengagungkan kebesaran Allah, kita bersyukur atas karunia yang diberikan sehingga pada hari Selasa tanggal 21 April 2026 ini kita berjumpa kembali di kelas ke pentas online dengan tema kita hari ini adalah pidato yang menginspirasi. Nanti kelas ini akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Hujairi Khoir dari Kepentas Medan. Terima kasih Pak Muhammad Hujairi yang telah berkenan untuk menjadi narasumber pada malam hari ini yang akan berbagi kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu semuanya sehat ya? Semoga semuanya Pak. sehat dan semangat. Luar biasa. Saya senang sekali ketika bertemu dengan Bapak Ibu punya semangat yang luar biasa seperti Pak Nelson, Mbak Alfa, Bu Latifah, Pak Ujairi, Pak Pak James dan teman-teman semuanya. Bu Andi, Bu Iis semuanya keren-keren banget. Terinspirasi untuk selalu bertumbuh setiap hari, untuk selalu berkembang setiap saat begitu ya. Nah, Ibu dan Bapak, sebelum kita mulai, mari kita mengawali dengan membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Agar apa yang kita dapatkan malam hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang berkah dan menjadi amal jariah nanti ya. Dan malam hari ini narasumber kita adalah Bapak Muhammad Hujairi Khoir. Selamat malam, Pak Hujairi. Sehat ya, Pak ya? Sehat, Pak. Iya, kayaknya lagi di luar ya. Iya, ya, Pak. Ya, di ya di, di sesi ini nanti saya akan share screen dan Pak Hujairi silahkan untuk mempresentasikan. Waktunya untuk mempresentasikan sekitar 15 menit. Kemudian nanti dilanjutkan dengan tanya jawab. Setelah tanya jawab, nanti Pak Khoir yang akan pertama kali untuk memberikan contoh praktek. Setelah itu Bapak Ibu kami berikan kesempatan untuk praktek satu persatu bagi yang menghendaki. Nah, sebagai informasi bahwa setiap kali Bapak dan Ibu tampil untuk mempersembahkan yang terbaik begitu ya dari praktek apa yang diajarkan oleh narasumber, Bapak Ibu akan kami berikan nilai 1 poin yang nanti untuk sertifikasi minimal 14 poin gitu ya. Jadi seenggaknya Bapak Ibu harus hadir dan melakukan praktek dalam pertemuan 14 kali untuk mendapatkan sertifikasinya. Baik, selanjutnya Pak Muhammad Hujairi Khoir silahkan perkenalan terlebih dahulu Pak. Karena saya belum menerima CV Bapak ya. Silahkan perkenalkan agar lebih kenal. Katanya tak kenal maka tak sayang, biar pada sayang semuanya dengan Pak Hujairi Khoir ya. Silahkan Pak Hujairi. Terima kasih, Pak. Pada Pak yang telah memberi kepada saya untuk apa ya, saya- Ya, silahkan Assalamualaikum dilanjut. warahmatullahi Suaranya putus-putus, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk materi utama, saya ingin memperkenalkan diri. Saat ini
Saya Muhammad Jerry Koyer, biasa disapa Jerry atau Abu Jerry. Ya, ini yang berat sekarang di sejak 2002 itu memiliki 4 episode aktif di masa itu. Saat ini aktifnya tinggal 3 orang, termasuk saya sendiri, itu Hidayati dan Putri Hidayat. Sebelumnya background saya saat ini masih aktif di berbagai organisasi swasta di Korea maupun Sumatera Utara, baik kemudaan maupun organisasi Islam. Umur saya Tanya putus-putus. umur saya saat ini 33 tahun dan sudah berkeluarga, anak 1. Dan sampai saat ini memang saat ini belum ada gelar di belakang nama saya, walaupun saya sudah pernah kuliah di 3 kampus swasta maupun negeri di Medan maupun di Sumatera Utara. Itulah kenalan singkat saya sebelum kita ke materi utama pada hari ini. Terima kasih Pak Iwan. Kembalikan kepada Pak Iwan. Ya, baik. Terima kasih Mas Jairi ya. Tadi panggilannya Mas Jairi ya. Mas Jairi, kita mulai ya. Saya share screen untuk nanti silahkan teman-teman bisa menyimak. Semoga sudah muncul ya. Apakah sudah muncul, Bapak Ibu? Udah. Sudah aman ya? Orang Sudah Pak? aman. Ya, silahkan. Bisa Pak? Bagaimana Mas? Izin Pak. Udah bisa mulai? Oke, silahkan. Silahkan, boleh dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam semuanya. Pada hari ini kita akan membawakan materi pidato utama. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa-apa tahapan dan isi angka pidato, apa itu pidato. Saya jelaskan terlebih dahulu, pidato utama adalah pidato yang disampaikan di dalam organisasi bisnis, ilmiah, politik, sosial, dan lainnya yang sering menyelenggarakan acara dalam bentuk komprehensif atau pertemuan agung. Acara seperti itu biasanya dimulai dengan pidato yang disebut pidato utama. Tujuan dan pidato utama adalah, Pak, belum selesai. Pidato tujuan utama untuk kita akan suasana positif di awal sekaligus menyuntikkan semangat peserta. Secara lebih detail, pembicara utama biasanya dipilih berdasarkan keahlian atau pengalamannya di lapangan, serta kemampuan namanya untuk menarik calon peserta. Tokoh ini dapat dipilih dari antara anggota organisasi penyelenggara atau diundang dari luar. Dia sering diberi kehormatan untuk meresmikan acara setelah menyampaikan pidato utama. Dalam acara kecil, pidato pembukaan acara juga dapat ditanggung sebagai pidato. Bagaimana membuat pidato ini? Dapatkan informasi lengkap tentang peserta dan acaranya. Yang pertama, organisasi penyelenggara, sejarah dan tujuan secara umum serta masalah atau tantangan yang dihadapi. Kedua, kompetisi dan temuan agung yang akan berlangsung. Tema dan tujuan presentasi mereka peserta. Siapa yang akan hadir? Jenis usia
ya, pekerjaan, tingkat pendidikan, dan pengetahuan, sikap dan lain-lain, serta jumlah pelajaran yang didapat. Lanjut ya, Pak. Dua, menyusun pidato. Jika berdasarkan informasi yang diperoleh, Anda perlu menyusun pidato yang dapat memobilisasi dan menyatukan keyakinan dan keinginan hati para peserta dan mengarahkan pikiran mereka pada tujuan konferensi atau pertemuan agung ini. Di perjuangan organisasi ini, gunakan metode suntikan perasaan selama pidato Anda. 3. Manfaatkan keahlian dan pengalaman Anda di lapangan dengan memberikan kontribusi perspektif baru dan menarik yang menyentuh tema dan pertemuan agung ini. 4. Gunakan gaya penyampaian yang sesuai dengan suasana, jenis acara baik serius maupun santai, manfaatkan bahasa tubuh dan ragam suara pada tingkat yang sesuai. 5. Memastikan mendengar tidak bosan. Karena waktu yang dialokasikan untuk pidato utama cukup lama, biasanya 15-20 menit, Anda perlu mendengarkan pasti akan merasa bosan, masukan lucon atau kisah nyata. Hindari menggunakan banyak statistik atau argumen yang membingungkan, atau kata-kata yang sangat sulit diartikan secara umum. Berikan contoh yang nyata dan mudah dipahami. 6. Pembuka dan penutup sangat penting. Mulailah pidato utama dengan menyambut audiens pertama tamu ke acara tersebut dan terima kasih kesempatan untuk berbicara. Akhirnya pidato utama Anda dengan mengajak para peserta untuk berpartisipasi dengan sepenuh hati di acara-acara berikutnya dan juga perjuangan organisasi. Ungkapkan keyakinan Anda bahwa perjuangan ini akan berhasil. Jika Anda diberi kehormatan untuk meresmikan acara, lakukan seperti yang sampaikan pidato utama tidak lebih dari 20 menit atau pidato pembukaan acara tidak lebih dari 12 menit. Evaluasi. 1. Apakah pembicara menunjukkan bahwa dia mengetahui latar belakang organisasi serta tujuan spesifik dari referensi acara agung ini? Apakah pembicara berhasil membangun hubungan dengan pendengar dan mendapat kepercayaan mereka? Yang ketiga, apakah pembicara berhasil membawa pendengar ke tujuan bersama? 4. Apakah pembicara berhasil menyumbangkan perspektif baru dan menarik tema dan tujuan konferensi atau pertemuan agung ini? Yang kelima, apakah gaya pidato yang digunakan sesuai dengan pendengar dan acaranya? Yang keenam, apakah pembicara meringankan suasana dengan memasukkan lelucon, kisah nyata, dan lain-lain? Yang ketujuh, apakah penutupnya efektif termasuk bagian pembukaan jika ada? Yang ke-8, Anda utama ini menciptakan suasana yang positif di awal. Ya, slide presentasinya sudah selesai. Kemudian Bapak Ibu yang akan bertanya kepada Pak Ahmad dipersilahkan. Apakah ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Jika belum ada, kami persilahkan Mas Jerry untuk memberikan contoh ya, contoh dalam bentuk pidato yang tadi sudah kita presentasikan. Ya, terima kasih Pak. Lanjut ya, saya akan mempraktekkan pidato utama dan saya berperan sebagai organisasi namanya Realita, Relawan Lingkungan Tanah dan Air Sumatera Utara yang akan saya launching di bulan Agustus nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hujairi Qaid yang saat ini sebagai founder Realita, Relawan Lingkungan Tanah dan Air Sumatera Utara.
yang bergerak di bidang pertanian organik dan pengolahan sampah berbasis ekoenzim dan pola dan fermentasi lainnya seperti ember. Yang saya hormati Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobi Afif Nasution beserta wakilnya Haji Surya BSI. Yang saya hormati Kadis DH di Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Utara Melvi Marlabayana. Yang saya hormati Wali Kota Medan Riko Triputra Bayuwaas SDS beserta wakilnya Haji Jakiyudin Harap. Yang saya hormati Heri Wahyudi Markom SSTP MAP DLH Kota Medan. Yang saya hormati Ati Khairun Nija Kadispora Kota Medan. Yang saya hormati Bapak Bakhtiar Rifai Nasution SSTP MAP Camat Medan Johor. Yang saya hormati Edwin Faisal Esa Lurah Gedung Johor. Yang saya hormati Khairun Sari Dongaran SSO MAP Lurah Pangkalan Masuk. Dan juga tamu undangan lainnya yang hadir pada hari ini yaitu dari Ekoenzim Nusantara wilayah Sebut dan Aceh yang langsung dihadiri oleh Senior Elizabeth Sri Pudia Astuti MSI yang merupakan dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Medan. Dan saya hormati Ketua Sanggar Sungai Gede yang hadir langsung ketuanya Jadian. Yang saya hormati juga lembaga saya juga Borifol Institute yang dihadiri langsung oleh ketuanya Ahmad Hakiki sebagai direktur utama. Yang saya hormati relawan dari Medan Osil, saya hormati dari pondok umum yaitu Pak Ahmad Salin yang jauh-jauh dari Kota Bogor datang ke Kota Medan. Yang saya hormati Ibunda Ena Arifah Simbolon, founder Rumah Briket Kota Medan dan menjabat ketua relawan dunia ekoenzim Indonesia pada saat ini. Dan tamu dan lainnya dari sekolah dan dari perguruan tinggi yang hadir pada hari ini yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Sebelum saya menyampaikan pidato utama, saya juga akan menjelaskan nama organisasi Realita ini terwujud dan ingin mengadakan acara penanaman pohon pada hari ini. Jadi Realita berdiri karena kondisi Kota Medan dan Sumatera Utara itu mengalami permasalahan sampah dan banyak permasalahan lingkungan hidup di Kota Medan. Jadi saya sebagai aktivis lingkungan yang sudah bergelut sejak 2018 di Korea Institute di Indonesia saat itu nama relawan dunia Indonesia juga sering juga berhubungan dengan Ekoenzim Nusantara dan organisasi-organisasi yang berbau lingkungan maupun yang lain sebagainya. Yang kita ketahui bahwasanya sampah yang kita hasilkan setiap hari ini, apabila kita buang dengan secara sembarangan tanpa diolah, itu akan menghasilkan namanya CO2, karbon dioksida, dan gas metana CH4. CH4 ini yang akan menyebabkan namanya pemanasan global di dunia. Karena CH4 ini lebih ringan daripada CO4 karbon dioksida yang akan mengikis lapisan ozon kita. Sehingga sinar dari matahari akan menembus langsung ke menyebabkan pemanasan. Contohnya saja yang ada di kota sudah mulai padam dan juga pada saat ini tidak bisa kita berubah. Dahulu masih bisa di bulan September sampai bulan April itu musim kemarau dan mulai
bulan April sampai bulan Oktober itu bulan penghujan, dan saat itulah kita tanam. Namun pada saat ini kita bisa memakai kalender periodik untuk menanam tanaman palawija maupun tanaman lainnya. Dikarenakan siklus sudah bergeser dan nggak bisa kita tentukan. Walaupun sampai saat ini masih BMKG masih bertugas untuk memperkirakan cuaca kalinya. Namun untuk 2 bulan per 3 bulan kita bisa memprediksi ini musim kemarau atau musim hujan. Alternatifnya untuk mengatasi kekurangan air, ya kita akan mengeluarkan biaya di sektor pertanian untuk menyiraman tanaman yang kita budidayakan. Jadi berangkat dari situ, saya sebagai founder relawan lingkungan tanah dan air Sumatera Utara ingin mengajak seluruh masyarakat, baik itu memang akademisi atau aktivis lingkungan, untuk mengolah sampah, khususnya sampah organik sejak dari. Jangan sampai sampah organik itu dibuang sampai ke TPA yang akan menimbulkan permasalahan. Kita tahu di TPA seluruh Indonesia hampir 80% ke atas itu masih sistem tumpuk dan akibatnya banyak korban jiwa. Kayak Bantar Gebang udah banyak korban jiwa yang ibaratnya gas metana meledak dan menimbun para pemulung atau para pencari rezeki di sekitaran TPA Bantar Gebang dan lain TPA lainnya juga banyak kejadian. Terus pencemaran lingkungan, pencemaran tanah, pencemaran air yang terjadi di sekitar TPA. Jadi saya akan mensosialisasikan di seluruh Sumatera Utara khususnya dan Kota Medan dan sekitarnya, Kota Medan, Desa Serdang, Binjai, Langkat dan sekitarnya. Khususnya 4 kabupaten ini dulu, saya akan sosialisasikan kepada masyarakat bahwa pentingnya mengolah sampah organik sejak dari rumah. Cara untuk mengolah sampah organik, salah satunya dengan eco engine. Ialah rutan serbaguna yang melalui proses 100 hari akan menjadi cairan yang banyak untuk fungsi. Bisa mengurangi pengurangan rumah tangga juga, alat pel, mengurangi bau di kamar mandi, dan sebagainya. Dan bisa juga dengan alternatif, dengan alat sederhana dari ember cat yang ditumpuk menjadi 2, di bagian bawahnya diberikan keran, itu menjadi ember besar penemuan Profesor Nasi Yuwono, Tamatan UGM, yang menghasilkan air lindi dan bisa kita proses menjadi pupuk organik air maupun jadi fotosintesis bakteri atau PSB. Dan di ember tumpuk poster ini bukan hanya pupuk organik cair atau PSB yang dihasilkan setelah proses air lindi yang kita fermentasi atau kita jemur di sinar matahari. Namun juga kita dapatkan namanya belatung larva yang bisa kita gunakan sebagai alternatif pakan ternak. Yang kedua juga, kalau sudah 6 bulan ke atas, sampah organik padatnya bisa kita gunakan untuk pupuk organik yang untuk tanaman budidaya di karang. Jadi selanjutnya di Taman Cadika, acara kita ini akan membuat namanya sekolah alam. Kita akan mengidentifikasi seluruh tanaman ini dan melakukan data kepada anak-anak usia dari tingkat PAUD, tingkat SMA maupun perguruan tinggi untuk riset. Jadi sekolah alam ini kita terapkan tarif yang tidak terlalu mahal. Dan kita akan mengedukasi kepada anak-anak tingkat PAUD sampai tingkat perguruan tinggi maupun perguruan tinggi untuk bahan riset bahwa pentingnya menjaga lingkungan, pentingnya menanam pohon walaupun hanya satu. Karena dalam agama Islam, dalam Al-Quran maupun hadis mengatakan, jika dan buah itu atau diambil sama orang dan tanam pohon kamu dirimu niat kelas bahwa apakah diambil
hasilnya itu akan jadi amal jari ya setelah engkau pun tiada dari dunia ini. Dan selain buah yang dihasilkan juga, akarnya berfungsi untuk menahan tanah, erosi, abrasi, dan sebagainya. Dan juga satu yang setiap harinya itu yang dihasilkan yaitu oksigen, yaitu melalui proses yang tanaman akan menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan O2 oksigen. Jadi ini bangsa chip di Sumatera Utara khususnya. Walaupun walaupun dengan biaya dan sistem kerelawan, saya yakin realita ini akan berkembang. Sumatera Utara dengan tidak terlalu besar, dampaknya besar. Kita ini kenapa saya berbuat badan biasa, karena saya lebih dari pajak. Namun untuk menyebarkan manfaat tanpa harus biaya terlalu besar. Dan saya akan merekrut relawan untuk mensosialisasikan realita ini di tingkat sekolahnya, tingkat perguruan tingginya, supaya makin banyak masyarakat sadar mengolah sampahnya sejak dari rumah dan menanam pohon untuk menekan namanya pemanasan global di dunia. Jadi saya akhiri dato ini, saya mengajak seluruh elemen masyarakat, baik dari tingkat perguruan tinggi maupun awam, mengolah sampah sejak dari rumah, karena dengan mengolah sampahmu, kamu juga akan mengurangi dampak pemanasan global di dunia. Karena apabila kita tidak olah sampah itu sejak dari rumah, itu akan menghasilkan gas metana yang lebih pekat dan lebih berat dari asap kendaraan, asap pabrik sekali. Terima kasih, saya akhiri pidato singkat saya ini, dan saya berharap setelah acara ini kita akan acara selanjutnya. Dan ini bukan acara seremoni, dan ini akan menjadi keberlanjutan, dan tanaman yang kita tanam pada hari ini akan dirawat selama 3 bulan, dan kita akan melakukan kontes siapa yang bisa merawat tanaman ini baik, dan akan meminta datanya per seminggu sekali, dan akan diumumkan per 3 bulan. 3 bulan kemudian sebagai pemenang yang merawat tanaman, yang berhasil merawat tanaman, dan laporan-laporan itu akan sebagai bahan riset nanti selanjutnya di realita. Terima kasih. Saya tutup pidato singkat saya ini. Wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hujairi. Bapak Ibu, kasih tepuk tangan yang paling meriah dong, reaction applause atau jempol atau love gitu. Kita berikan apresiasi. Terima kasih Bang Hujairi dari Medan. Luar biasa. Sudah memberikan kita pencerahan terkait dengan pidato yang menginspirasi pada malam hari ini. Mungkin sih terkendala sinyal ya. Jadi tadi ada di awal sempat agak terputus-putus, tapi semakin ke sini alhamdulillah tadi lancar jaya. Baik, sebelum kami tawarkan untuk praktek, Bapak dan Ibu barangkali masih ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi pada malam hari ini. Tidak ada ya, baik. Saya kira semua sudah paham, tadi juga sudah di-share untuk materinya. Bagi Bapak Ibu yang nanti menghendaki untuk materi, bisa juga kami sharekan nanti ya. Ya, sekarang sesi praktek. Barangkali Bapak dan Ibu, siapa yang akan praktek terlebih dahulu, boleh raise hand. Oke, Bu Saya, Andi. Oke, Pak Nelson. Yang lain, Mbak Alfa. Oke, sementara 3 ya. Oke, Mbak Rahma, Bu Nur Hayati Medan. Oke, siap. Terima kasih. Saya panggil dulu Bu Oel. Bu, silahkan dibuka mikrofonnya, Ibu. Ibu, apa kabar? Aku ya, Pak. Iya, Oke, makasih banyak, Pak. Alhamdulillah. iya. Hari Sehat, ini Bu? istirahat di rumah. Alhamdulillah. Ibu sepertinya lagi di luar angkasa nih.
Lagi menikmati luar angkasa, Pak. Betul, saya lagi di Hawaii, Bu, lagi di tepi Eh, pantai nih, sekarang lagi di sini masih siang, Bu. saya melihat dari jauh, Pak. Baik, Ibu Andi, Siap. silahkan waktunya tidak boleh lebih dari 20 menit atau maksimal 12 menit kalau Ibu menyampaikan pidato yang menginspirasi ya. Silahkan Ibu. Oke, terima kasih banyak, Pak Ewang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat, warahmatullahi wabarakatuh. selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ewang Suwoko selaku Ketua Kepentas Indonesia, yang saya hormati Bapak Muhammad Khairi selaku narasumber pada malam hari ini serta Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan terutama para Kartini-Kartini kita yang sementara melaksanakan peringatan Hari Kartini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan rahmat dan hidayahnya. Pada malam hari ini kita dapat kembali berkumpul bersama secara virtual dalam rangka peringatan Hari Kartini tahun 2026 dengan tema Perempuan Berdaya Indonesia Berjaya. Bapak Ibu hadirin sekalian, tanggal 21 April bukan sekedar tanggal di kalender. Hari ini adalah pengingat tentang keberanian seorang perempuan, Raden Ajeng Kartini, mendobrak gelap menuju terang. Habis gelap, terbitlah terang bukan hanya sekedar buku, tetapi semangat hidup yang sampai hari ini. Semangat belajar, semangat setara, dan semangat berkarya. Semangat berkarya tanpa meninggalkan kodratnya sebagai perempuan. Peringatan Hari Kartini menjadi momentum bagi kita semua, khususnya para generasi muda, untuk meneruskan cita-cita beliau. Caranya sederhana, terus belajar, berani bersuara, dan saling menguatkan karena perempuan berdaya bukan untuk mengalahkan, tetapi untuk melengkapi dan membangun bersama. Saya selaku Ketua Yayasan mengucapkan banyak terima kasih kepada para pimpinan institusi atas arahan dan dukungan penuh, ibu-ibu, dharma wanita, panitia, dan seluruh tim yang telah bekerja keras, seluruh hadirin yang dengan semangat Kartini pada masa kini. Semoga rangkaian kegiatan kita hari ini, mulai dari lomba fashion show, kebaya Kartini, talk show, sampai dengan seminar, berjalan lancar dan menumbuhkan inspirasi baru bagi kita semua. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara peringatan Hari Kartini tahun 2026 resmi saya nyatakan dibuka. Selamat memperingati Hari Kartini, jadilah terang dimanapun kamu berada. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Waalaikumsalam Ewang. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah dong untuk Ibu Andi Zulfaidawati, Ibu Ol. Terima kasih. Keren banget. Jadi sudah tidak perlu diragukan lagi ya, Ibu Andi. Oh ya, hari ini bertepatan dengan Hari Kartini. Selamat Hari Kartini, Bu Andi, dan juga ibu-ibu wanita di seluruh Indonesia. Semoga semakin sukses selalu ya. Tadi Bu Andi mengatakan bahwa pokoknya semakin jaya. Begitu Bu Andi ya. Ya, Bu Andi tolong tetap berada di ruangan ini Bu ya. Kita berikan kesempatan yang lain dulu nanti di sesi akhir. Semoga Pak Hujairi tidak terlempar keluar ya untuk memberikan ya semacam testimoni begitu. Selanjutnya Mbak Alfa. Mbak Alfa, selamat Hari Kartini juga ya. Baik, silakan. Kita Oke, mulai dari sekarang. ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati panitia penyelenggara seminar pengembangan diri dalam dunia pendidikan, serta seluruh peserta yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Alfa Patriana, dan saya sangat bersyukur bisa diberi kesempatan untuk menyampaikan pidato pembuka pada malam hari ini. Pertama-tama,
Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam juga semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Rasulullah SAW. Hadirin yang saya hormati, karena ini malam hari, saya yakin kita semua sedang berjuang melawan rasa kantuk ya. Tapi semoga semangat kita tidak tetap untuk lebih kuat ya daripada rasa kantuk kita. Hadirin sekalian, kita hadir di seminar ini untuk belajar dan berkembang. Namun, mari kita bertanya sejenak. Apakah kita belajar untuk memahami atau hanya untuk lulus? Seringkali kita fokus pada tugas dan nilai, tapi lupa memahami apa yang kita pelajari. Dari pengalaman saya belajar bahwa setiap orang punya potensi. Saya pernah melihat siswa yang biasa saja di kelas. Namun, saat diberi kesempatan berbicara tentang hal yang dia kuasai, ternyata dia sangat percaya diri dan sangat baik ya Bapak Ibu. Nah, dari situ saya sadar, mungkin bukan dia yang kurang mampu, tapi belum diberi kesempatan saja. Hadirin yang saya hormati, perubahan tidak harus besar. Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti mencoba belajar hal baru dan lebih percaya diri. Ada satu kalimat sederhana, yaitu kalau hasilnya tidak berubah, mungkin caranya yang perlu dirubah. Hadirin sekalian, melalui seminar ini, saya mengajak kita semua untuk lebih aktif belajar dan mengambil manfaat dari setiap sesi. Saya yakin kita semua bisa menjadi lebih baik. Akhir kata, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seminar ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Mbak Alfa, teman-teman, Bapak Ibu. Keren, Mbak Alfa. Jadi kalau hasilnya tidak berubah, berarti caranya harus diubah ya. Ya, keren sekali. Sekali lagi, terima kasih Mbak Alfa. Kemudian selanjutnya Pak Nelson, mohon bersiap Pak Nelson untuk dibuka mikrofonnya. Sekarang waktunya Pak Nelson. Terima kasih banyak nih dikasih kesempatan. Kedengeran Pak? Ya, terdengar Pak. Kedengeran jelas suara saya? Ya, terdengar aman Pak Nelson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada hari ini atas kesempatan yang terhormat kepada kepentas juri semua. Ya, kita sudah dengar dari peserta pertama dan peserta kedua hari ini ada Kartini, tapi saya tidak membahas era Kartini, tapi saya terharu dengan era Kartini. Yang penting kita bisa wujud nilai-nilai kewanitaan, maksudnya nilai-nilai normal sopan santun lah. Oke. Hari ini saya bahas temanya adalah speak up anak muda. Di zaman sekarang ini, anak muda ini kebanyakan main gadget di media sosial. Kuranglah speak up, kuranglah membangun komunikasi yang positif, unggul, interaksi sosial, kurang sekali. Berapa lama kita bisa generasi muda ini di selalu gadget, permainan Mobile Legend. Dulu di zaman saya masih SMA, masih SMP, masih SD. Masih belum ada teknologi canggih ya. Ibarat bapak-bapak ibu pasti udah tahu lah sekitar umur 30-40. Pasti surat menyurat. Kalau surat menyurat adalah kekasih pasangan, itu juga dibantu teman yang pintar ngomong. Nah, yang orang pendiam ya pasti minta bantuan. Tolong dong, aku suka sama si Siti misalnya. Aku tolong dong bikin surat, aku suka si Amoy. Pasti. Nah, karena kurang komunikasi. Nah, sekarang kita banyak sekali dengan media sosial begini, gunakanlah speak up ini untuk mencerdaskan anak bangsa. Misalnya contohnya, anak muda, janganlah kamu malas. Hari ini kamu bangkit untuk generasi yang unggul. Disitulah ada power of the word, kekuatan kata-kata. Itulah penting untuk anak muda ini. Terus kita bicara tentang positif, tentang bagaimana pemikiran-pemikiran. Ingat di Cina. Nah, di Cina sekarang dari anak SD, SMP, SMA, dia sekolah itu 1 hari. Luar biasa. Nah,
Ada sisi baiknya di Cina, satu hari dia bisa bikin robot ini luar biasa. Nah, kita belum nyampe lah sampai begitu. Tapi kita ya dulu masih zaman saya 5 jam, 6 jam pulang jam 1, jam 2. Sekarang kita nggak tahu ya jam berapa. Karena kan kita sudah tua ya, udah umur kepala 4, kita nggak tahu ya. Tapi garis besarnya itu. Tapi kemajuan-kemajuan. Nah, sekarang kita harus benar-benar negara Indonesia itu action, maju. Nah, itulah kita. Ayo kita sama-sama dengar kata-kata ini bisa bermanfaat kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, yang penting semangat untuk anak muda ini, untuk komunikasi, yang membangun kekuatan kata-kata. Jangan jago kritik pemerintah, tapi bagaimana kita menciptakan ketentraman di dalam media sosial. Itulah kita harus gunakan lah. Sekian dan terima kasih. Saya dari Nelson Aslari. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian ini. Terima kasih. Untuk peserta lain saya persilakan lagi. Terima kasih dan sekian dari Jakarta. Ya, tepuk tangan untuk Pak Nelson Astari, Bapak dan Ibu. Keren, Pak Nelson. Terima kasih atas praktek pidato yang menginspirasinya ya, Pak Nelson ya. Dari Jakarta. Pak Nelson Astari paling rajin loh. Selalu datang paling paling pertama kali. Begitu Zoom dibuka, Pak Nelson sudah keren. Datang paling awal. Terima kasih Pak, semangatnya luar biasa. Menginspirasi bagi kita semua. Selanjutnya silahkan dibuka mikrofonnya, Mbak Rahma. Mbak Baik, Rahma, terima silahkan. kasih. Apa kabar Mbak Rahma? Alhamdulillah luar biasa. Baik Pak Ewang, bagaimana Ya, kabar Pak Ewang? sehat. Terima kasih. Semoga semuanya sehat ya. Baik semua. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Ewang atas kesempatannya. Terima kasih juga Pak Jairi yang telah memaparkan tentang materinya. Izinkan saya di sini untuk pidato tentang pidato pembukaan seminar pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Shunu Trihantoyo SPD MPD selaku Ketua Jurusan Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Surabaya. Yang saya hormati Ketua Panitia beserta seluruh panitia penyelenggara. Yang saya hormati narasumber kami yaitu Dr. Muhammad Soleh MPD. Yang saya hormati para guru, dosen, mahasiswa, serta seluruh peserta seminar yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan seminar pendidikan, yaitu membangun generasi unggul di era modern. Nah, hadirin yang saya hormati, saya mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada panitia penyelenggara yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan acara ini. Tentunya tidak mudah menyelenggarakan seminar seperti ini, mulai dari perencanaan, koordinasi, hingga pelaksanaan pada hari ini. Semua ini menunjukkan adanya kepedulian yang besar terhadap kemajuan dunia pendidikan. Seminar pendidikan seperti ini sangat penting karena pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas pendidikannya. Oleh sebab itu, kegiatan ini bukan hanya sekedar acara formal, tapi juga bisa menjadi wadah untuk berbagi wawasan, memperluas pengetahuan, serta mencari solusi atas tantangan pendidikan yang kita hadapi bersama. Hadirin sekalian, kita semua menyadari bahwa dunia pendidikan terus mengalami perkembangan. Teknologi semakin maju, metode pembelajaran terus berubah, dan tantangan generasi muda semakin kompleks. Nah, saat ini guru dan pendidik tidak hanya dituntut untuk mengajar, tapi juga dituntut untuk membimbing, mengarahkan, serta membangun karakter peserta didik. Karena itu, saya berharap seminar ini dapat menjadi sarana untuk memperkuat semangat kita dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Saya juga berharap kegiatan ini mampu memberikan inspirasi serta ide-ide baru yang diterapkan dalam proses pembelajaran di sekolah maupun di lingkungan pendidikan yang lainnya. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin mengajak seluruh peserta seminar untuk mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh dan marilah kita memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk mendengarkan materi dari para narasumber, yaitu oleh Bapak Dr. Muhammad Soleh, SPD MPD.
Selain itu, saya juga mengajak kita semua untuk menjadikan seminar ini sebagai momen mempererat silaturahmi, mempererat jaringan kerjasama, serta membangun kolaborasi antar pendidik dan pemerhati pendidikan. Hadirin sekalian, saya percaya bahwa pendidikan bukan hanya soal nilai akademik, tapi juga bagaimana kita bisa membangun karakter, membangun masa depan juga. Pendidikan harus mampu mencetak generasi yang cerdas, berakhlak, beretika, serta mampu bersaing di era global. Maka dari itu, peningkatan kualitas pendidikan harus terus kita lakukan secara bersama-sama. Akhir kata, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seminar membangun generasi unggul di era modern pada hari ini, saya resmi nyatakan dibuka. Semoga seminar ini berjalan dengan lancar, sukses, serta memberikan manfaat yang besar bagi kita semua dan bagi dunia pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kita berikan aplaus untuk Mbak Rahma. Terima kasih Mbak Rahma. Pidato yang menginspirasi ya. Oke. Terima kasih. Selanjutnya silahkan dibuka kamera dan mikrofonnya. Ibu Nur Hayati di Medan. Mbak Nur Hayati, silahkan dibuka video dan juga mikrofonnya. Ya, Pak, jelaskah suara saya, Pak? Suara jelas, Bu. Oke, baik, Pak. Mohon maaf tadi mungkin sinyalnya ini agak kurang bagus, jadi saya tadi Ya. kurang begitu bagus ya. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Bapak Ibu semua. Yang saya hormati, Bapak Ibu serta hadirin sekalian berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, kali ini kita akan membawakan tentang satu edukasi tentang jantung. Nah, jadi jantung ini adalah organ kita yang bekerja tanpa henti ya sepanjang hidup kita. Jadi setiap detaknya menjadi penanda kehidupan kita. Setiap pasti juga memastikan bahwa tubuh kita dapat berfungsi dengan baik. Namun dengan gaya hidup yang modern ya, makan pola makan yang kurang sehat, ya, serta kebiasaan yang tidak baik menjadi faktor yang padahal menjaga jantung bukanlah hal yang sulit, melainkan dimulai dari langkah-langkah sederhana seperti menjaga pola makan seimbang, rutin mengelola stres dan melakukan yang namanya yang baik ini, kesadaran akan pentingnya menjaga. Dan semoga di kegiatan hari ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta mendorong kita semua untuk mulai menerapkan gaya hidup yang sehat. Demikianlah saya sampaikan sebagai pembukaan di malam hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Selalu sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nur Hayati. Teman-teman kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Nur Hayati. Kita berikan semangat yang luar biasa. Terima kasih Ibu Nur Hayati. Bu Latifah selanjutnya silahkan dibuka videonya Ibu Latifah. Ibu Latifah Hanum di Bekasi. Apakah sudah siap Ibu? Ya, silahkan Ibu. Apa kabar Bu malam hari ini? Selamat Hari Kartini Bu ya. Sehat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan acara kita ini berlangsung dengan
baik dan lancar. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Dr. Rahmat sebagai Kementerian Hukum Republik Indonesia. Yang saya hormati Ibu Nebi Ferliani AMD SH MH sebagai Kepala Rutan Pondok Bambu Jakarta. Yang saya hormati Bapak Ahmad Riyadi sebagai Dewan Pengurus dan Pengawas Dompet Duafa Jakarta. Pada malam ini kita berkumpul untuk mengadakan fokus group discussion untuk membicarakan masalah warga binaan. Karena warga binaan bukan hanya sebagai tahanan, tetapi dia kita bina untuk kembali ke masyarakat. Untuk itu, dalam forum FGD ini, mari sama-sama kita bekerja sama, bersinergi, karena semua ini tidak dapat kita kerjakan sendiri, tapi jika dengan bersama-sama kita mengerjakannya, maka akan dapat menyelesaikan dengan baik. Kita pada hari ini bekerja sama, bersinergi dengan Dompet Duafa untuk mengadakan sinergi untuk warga binaan. Yang pertama, bagaimana kita membawa warga binaan untuk memberikan skill yang baik, yang memadai untuk mengembalikan mereka ke masyarakat. Yang kedua, memberikan kesehatan, layanan kesehatan di dalam rutan dan lapas. Yang ketiga, memberikan pendampingan spiritual, keagamaan, dan juga moral supaya mereka dimanusiakan kembali. Demikian pada hari ini acara kita. Dengan bismillahirrahmanirrahim, acara FGD ini saya buka. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Latifah. Bapak Ibu, kita berikan aplaus yang paling meriah untuk Ibu Latifah Hanum. Kita berikan tepuk tangan virtual. Terima kasih Bu Latifah Hanum sudah membuka acara ya pada malam hari ini. Ibu dan Bapak, saya berikan kesempatan yang belum untuk praktek, berkenan untuk praktek, silahkan. Barangkali masih ada. Apabila dirasa sudah cukup, saya undang kembali Mas Jerry. Silahkan Mas Jerry, barangkali ada statement atau testimoni masing-masing peserta atau secara keseluruhan. Silahkan. Terima kasih Pak. Ya, saya sangat apresiasi pada rekan semuanya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang beraktif pada hari ini, seperti Bu Andi Julfaidawati. Izin Bu, Ibu dari kota mana? Dan Makassar, Pak. Apa Pak? Makassar. 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 Bu Andi Julfaidawati dari Makassar. Ibu Alfa Patiana dari Makassar juga, Pak Nelson dari Jakarta yang tiap selalu tampil, Bu Famia Rawatijaya dari Surabaya, Bu Nur Hayati rekan saya instruktur di Kota Medan, dan juga Bu Latifah Hanum dari Bekasi. Terima kasih. Saya nggak akan menilai satu-satu, tapi menilai semua keseluruhan.
Untuk dari tampilannya sudah bagus, namun angka pidato yang di bagian penghormatan itu ada tidak di awal, tapi di tengah maupun menjelang. Jadi ada kerangkanya aja diperbaiki. Kalau untuk gestur dan sebagainya semua sudah bagus. Itu aja Pak. Terima kasih. Kembali kepada Pak Ewa. Jadi sudah semua Pak. Jadi jadi satu ya, jadi tidak satu-satu ya. Baik, Mas Hoir, Mas Hujairi, barangkali ada lagi yang mau disampaikan? Masih ada lagi Pak Jairi, Hujairi, Mas Jairi? Cukup. Ya, Ya, mungkin ya. terkendala sinyal juga ya di Medan ya. Oke, WiFi KP Pak. Wifi saya udah habis tadi pas pertengahan tadi pakai luar seperti. Oh iya, betul. Sampai naik ke atas genteng loh. Kita apresiasi yang luar biasa, Bapak dan Ibu. Masya Allah, luar biasa. Oh, terima kasih ya, Bang. Sampai harus naik Ya, genteng. Mantap, 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 mantap. Terima kasih. Semoga apa yang dilakukan malam hari ini, effort yang dilakukan sehari ini, mendapatkan balasan yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu Wa Taala, Bang ya. Tambah sukses, tambah keren. Besok launchingnya kita diundang ya, Bang ya, bulan Agustus. Semoga insya lancar. Allah. Ya, ya. Ya, Bapak dan Ibu, kita di ruang ini sebenarnya kita masih ada waktu sampai jam 21. Barangkali masih ada yang berkenan untuk praktek. Saya coba absen satu-satu. Yang belum ya. Ibu Hartati, barangkali Ibu mau coba. Ibu Tati ini dari Kepentas Yogyakarta. Bu Iis Sri Astuti barangkali dari Padang ya. Mau coba. Mas Jaka dari Jogja, Mas James dari Jakarta, Ibu Julia Fitri, Pak Muhammad Sabri Kepentas Tanjung Pinang. Selamat malam Pak Sabri. Pak Nelson sudah tadi, Bu Nur Hayati sudah. Ada lagi? Barangkali ada yang mau coba? Atau dirasa telah cukup? Ibu dan Bapak pada malam hari ini yang sudah praktek maupun yang belum gitu ya. Mudah-mudahan tetap dapat mengambil ilmu dari yang tadi disampaikan oleh narasumber kita Pak Muhammad Hujairi Khair dari Kepentas Medan. Apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Pak Jerry yang sudah effort banget dan akhirnya bisa menjadi narasumber dari awal hingga selesai pada malam hari ini. Meskipun harus manjat genteng, tapi luar biasa keren banget. Dan semoga nanti di kesempatan yang akan datang ke depan kita bisa bertemu kembali dalam suasana yang lebih baik lagi. Apabila tidak ada lagi teman-teman yang mau praktek, mari kita berkahi, kita syukuri, kita tutup kelas pada malam hari ini dengan ucapan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, akhirnya saya Ewang Sewoko yang memandu acara pada malam hari ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber Bang Jerry dan juga Bapak Ibu yang sudah hadir di kelas Kepentas pada malam hari ini. Semoga kita selalu diberikan panjang umur yang berkah, selalu sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan semua urusannya. Kemudian eh, mari kita tutup, kita berkahi dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.